Sudah di kelas 6 sendiri saya memang mereka bilang, Bu, saya sudah jarang menulis halus begitu Bu. Jadi ya sudah, sekarang kita coba lagi menulis halus, dan itu kan ada baris-baris gitunya Bu ya, dan anak-anak tuh menulis itu di atas seperti itu, jadi harus diulang lagi dari awal gitu Bu. Dan beberapa kali saya mencoba, ada perubahan. Ternyata mereka berkomentar, ternyata enak juga ya nulis halus begitu. Jadi ada kemajuan begitu Bapak Ibu untuk menulis halus. Terima kasih Bapak Ibu untuk koreksinya. Nah, ini ragam hasil karya yang akan nanti ditampilkan, yaitu puisi dan cerpen. Ini ketentuan hasil karya untuk cerpen. Di sini tema cerpen tentang pendidikan dengan ketentuan kesesuaian isi dengan tema cerpen. Kemudian cerpen merupakan karya asli, jadi tidak mencontek atau plagiat, tidak melihat dari Google seperti itu, terbebas dari unsur plagiasi, pornografi dan sara. Jadi memang asli dari anak itu sendiri. Lalu naskah diketik dalam bentuk Word dengan ketentuan ukuran yang kertas A5 jenis font Times Roman ukuran 12. Ini ketentuan untuk pengetikannya. Lalu cerpen memenuhi standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya nanti kita akan sering mengoreksi hasil karya anak-anak kita. Lalu setiap naskah terdiri dari nama penulis, asal sekolah, judul, isi karya. Nah, untuk panjang naskah sekitar 500 sampai dengan 1000 kata. Nah, jadi dihitung dari, kalau dalam pengetikan itu ada sudah otomatis muncul sendiri berapa kata yang sudah kita hasilkan. Lalu naskah dikirimkan dalam bentuk file dan dalam bentuk whiteboard, lalu dikirimkan. Nah, ini untuk pengiriman naskah ke halaman. Nah, ini ya, nanti mungkin akan ada berita selanjutnya untuk menerima naskah. Ini untuk ketentuan hasil karya cerpen. Kemudian ini untuk ketentuan hasil karya puisi. Puisi bertema cita-citaku, dengan ketentuan puisi merupakan karya asli, terbebas dari unsur plagiasi dan sara. Lalu naskah diketik dalam bentuk Word, ukurannya sudah ada di situ, spasi juga. Lalu panjang naskah puisi maksimal 1 halaman. Setiap naskah sama seperti di cerpen, terdiri dari penulis, asal sekolah, judul, dan isi karya. Lalu sama untuk mengirimkan naskah, nanti informasi selanjutnya akan diberitahukan. Ini tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kriteria peserta untuk siswa. Tadi kita sudah sepakati di kelas 4 dan kelas 5. Ya. Jadi setiap sekolah maksimal 2 orang siswa yang mampu menulis 2 jenis karya cerpen dan puisi. Gitu. Setiap peserta wajib mengirimkan 2 karya sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti 2 puisi dan 2 cerpen. Gitu. Guru juga bisa. Guru juga dapat mengirimkan hasil karyanya. Merupakan guru setiap sekolah ada sasaran mengirimkan 1 orang guru yang mampu menulis 2 jenis karya cerpen dan puisi. Jadi nanti Bapak Ibu yang mempunyai minat membaca atau menulis bisa nih mengirimkan atau membuat karya cerpen dan puisinya. Nah, siapa tahu nanti menang ya 3 karya besar Bapak Ibu. Nah, ini udah ada. Nah, ini referensi bahasa bacaan digital. Bisa diakses melalui link di sini ya. Bisa berupa bukunya itu bisa berupa non fiksi dan fiksi. Ada literasi. Nah, ini Budi Kemendikbud Go ID tentang buku bacaan juga di situ ya. Barangkali bisa dicoba sekarang Bapak Ibu untuk mencoba buku yang ada disediakan di link ini. Nah, ini yang kedua, literasi cloud. Ini dalam bahasa Inggris. Dia dalam bahasa Inggris. Bukunya ini sangat menarik Bapak Ibu, dengan full warna seperti itu dan gambar. Jadi sangat menarik buat anak-anak ya, untuk membaca. Rata-rata kan anak itu suka dengan gambar-gambarnya. Gitu. Nah, ini buku belajar Kemendikbud, kita juga bisa untuk menggunakan link ini untuk media belajar kita sehari-hari di kelas. Karena di sini isinya banyak Bapak Ibu, untuk mata pelajaran juga ada disediakan di sana. Nah,
bisa dilihat. Barangkali mangga Bapak Ibu barangkali mau melihat contoh bukunya yang ada di link di sini. Itu bisa menjadi referensi ya buat kita untuk membuat cerpen. Nanti ada juga anak yang dia selain menulis cerpen juga dengan bergambar atau gambar bercerita seperti itu ya. Jadi ada gambar dan ada ceritanya gitu. Untuk ini sebentar ya. Sekian pemaparan saya tentang program Simerak dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, narasumber yang saya hormati, Korwil, Setelah pengawas dan Bapak Guru bebas lainnya, yang seperti kita ketahui di dalam pendidikan sekolah dasar, khususnya di Kecamatan Daung, mungkin di kecamatan lainnya pun ada sama, yaitu dengan adanya kegiatan literasi membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ketika literasi itu 15 menit membaca sebelum KBM itu diterapkan di sekolah. Akhirnya sedikit cerita ya Bu. Akhirnya di sekolah kami itu setelah membaca 15 menit tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Ya, artinya di situ. Kemudian saya kemudian berinisiatif membuat sebuah program yang namanya Polisi Inovasi Pohon Literasi, yang mana hasil dari baca siswa 15 menit itu diimplementasikan dengan bahasa siswa sendiri untuk dapat menceritakan kembali apa yang isi buku yang mereka baca. Akhirnya alhamdulillah program itu berjalan dan akhirnya kemarin bisa mengikuti salah satu cabang lomba pasang diri ya, mendongeng bahasa Cirebon. Hasil dari 15 menit membaca tersebut, kemudian anak yang sudah selesai membaca buku tersebut nggak harus hari itu ya, artinya berkelanjutan membacanya buku tersebut. Ketika bukunya sudah selesai, diharapkan anak bisa menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri di depan teman-temannya. Akhirnya program itu kami jalankan sampai saat ini yang namanya Polisi dari Inovasi Pohon Literasi, yang mana ketika selesai berbicara anak di depan menceritakan kembali isi buku yang mereka baca, kemudian mereka mendapatkan daun literasinya dari buku tersebut, kemudian menuliskan nama anak tersebut, kemudian kelasnya, kemudian amanat dari buku bacaan tersebut untuk ditempelkan pohon literasi di depan kelas. Artinya program itu kami jalankan sampai saat ini. Nah, ini saya tanyakan ini, yaitu dengan adanya literasi tersebut, yaitu yang pertama Gemes Saku, kemudian Simerak dan klinik baca tersebut, apakah ketiga program itu harus dilaksanakan, diimplementasikan atau dilaksanakan di sekolah-sekolah kami, ataukah memang saya lanjutkan aja program yang sudah ada, kemudian nanti hasilnya ketiga literasi program yang tersebut untuk kabupatennya, atau seperti apa? Jadi apakah meneruskan program saya yang sudah ada, apakah memang harus ketiga program ini dilaksanakan di sekolah? Terima kasih kepada Mister. Sebelumnya kita berikan aplaus kepada Mister ya. Di sekolahnya sudah berhasil menggerakkan literasi ya, tadi seperti polisi pohon ya, jadi sudah berhasil mempraktekkan literasinya di sekolahnya. Nah, tadi pertanyaan Mister adalah bisakah berkelanjutan dengan program ini dengan yang sini? Ya, sebetulnya itu bisa berkelanjutan, Mister. Jadi nanti tinggal pada saat untuk kayak ini Semerak, jadi kita tinggal melanjutkan saja, tidak apa-apa yang Mister teruskan jalan saja yang di sekolah. Jadi nanti untuk program Simerak dan Gemes Saku lalu klinik baca masih tetap bisa berjalan. Jadi masih nyambung gitu, Mister. Jadi tetap saja dibiarkan dilaksanakan, jangan sampai putus. Nah, ketika untuk Simerak nanti kan ada di sini kan cerpen yang diutamakan, ada cerpen dan puisi. Pasti kan bisa nanti bisa milih dari anak-anak siswa tersebut yang kelihatan untuk bisa menulis cerpen dan atau puisi. Kalau dalam bagian itu adalah Simerak,
Jadi bisa memilih nanti anak-anaknya. Jadi tetap saja dilaksanakan, misal tidak usah terputus nanti. Jadi programnya jadi ada 2 begitu ya. Jadi ketika program Semarang ini bisa dilanjutkan nanti untuk memilih program ini. Begitu kira-kira bisa menjawab? Iya. Terima kasih. Terima kasih juga Mister atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Mister dan Bapak Ibu semuanya, sebetulnya yang dilakukan oleh Mister di sekolahnya adalah itu yang diharapkan dari program literasi itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru tidak hanya menerima program, melaksanakan dan sudah. Ya, programnya itu kan sebetulnya itu berawal dari pembiasaan ya, untuk membaca 15 menit ya. Dan membaca 15 menit tersebut bukan dari buku pelajaran, tapi buku bacaan ya, yang fiksi ya, bukan yang non fiksi ya, begitu. Awalnya seperti itu. Nah, ketika nyampe pada wali kelas atau guru yang sudah saja, ya sudah saja. Ketika sudah membaca 15 menit ya sudah, gitu ya. Yang penting kan melaksanakan program. Tapi tidak seperti itu. Yang diharapkan kami itu justru seperti Mister itu. Jadi menindaklanjuti. Oh iya. Bapak orang kabupatennya. Bapak bidang apa Pak? Oh iya. Lintas itu apa Pak? Pendidikan dasar. Oh pendidikan dasar. Sudah rumah ya? Sudah rumah? Oh belum. Jadi Ibu tambahkan sekali lagi ya, bahwa yang sebetulnya diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Ada tindak lanjut, ada inovasi dari Bapak Ibu guru, tidak hanya menerima tugas lalu selesai. Yang sebetulnya itu seperti itu, ya. Nah, nanti anak-anak tuh yang sudah merangkum dan menceritakan kembali itu kan nanti dapat daunnya dari wali kelasnya. Nanti ditempel-tempelkan. Ketika ditempelkan itu anak-anak yang bagus kan ditempelnya. Merasa bangga, nanti lagi itu sebetulnya ke situ arahnya. Nah, tadi pertanyaan, jadi yang pertama teruskan Mister ya, itu sudah bagus dan ajak guru yang lain di SD tersebut. Yuk seperti ini. Ibu sudah sering kesana kan, dan memang ada pohon literasinya. Dan pohon literasi ini, Ibu Bapak guru hebat, jangan terpaku pada gambar di dinding, kemudian tablet apa yang ya, itu ya. Jangan terpaku pada itu. Kalau mau berinovasi bisa juga dengan benda 3 dimensi. Contoh, Pak Fajar nemu dahan atau ranting di pinggir jalan yang sudah kering gitu ya. Itu mau dibuang, ambil oleh kita. Nanti itu dahan-dahan kering itu ya diberikan pot, lalu daun-daun itu kita tempel-tempelkan, itu kayaknya lebih bagus dan lebih berinovasi ya. Jadi yang pertama pertanyaan dari Mister lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, apakah kaitannya dengan program Semarang? Tadi betul jawaban Bu Linda ya. Ini sangat berkaitan. Kalau tadi yang dilaksanakan oleh Mister literasi dasar, ya, nah nanti akan merujuk ke sini. Di sini adalah program Semarangnya adalah puisi dan cerpen. Nah, dari literasi dasar tersebut nanti akan tumbuh dan akan muncul anak-anak yang punya bakat yang tadi, ya, punya kompetensi tadi. Nah, kita pilih anak-anak ya, yang pasti di antara bagus ada yang paling bagus, pasti di antara yang cantik ada yang paling cantik. Di sini yang paling cantik adalah Mister. Itu ya. Jadi dari literasi dasar yang tadi dilaksanakan di sekolah akan merujuk ke sini. Ya. Jadi memang menambah kerjaan, tapi sebetulnya tidak, karena itu dilaksanakan dalam kurikuler kan, dalam pembelajaran sehari-hari. Itu mungkin jadi semangat Bapak Ibu semua, teruskan, lanjutkan dan nanti menuju ke sini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk tambahannya.
Jadi ya bisa semangat ya, dan diharapkan juga sekolah lain juga mengikuti jejak Mister. Mudah-mudahan sudah diimplementasikan di sekolah masing-masing. Ada pertanyaan lain? Barangkali terima kasih kepada Mister. Ada pertanyaan barangkali. Selamat datang pada Pak Selamat. Dari kabupaten. Iya, dari kabupaten. Tim monitoring dari kabupaten. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, Pak. Sedang berjalan ini, Pak. Begitu Pak, bagi kita pulang. Yang penting ada dokumentasi. Iya, betul. Pengawasan saya ada Pak. Barangkali ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Sebelum ya terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk program Simerak. Ya, selanjutnya jika ada pertanyaan nanti bisa lanjut via WA. Asik, kembalinya siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ibu Anis. Ya. Pada pembawa acara. Sebelum Ibu Anis, sebenarnya mohon maaf nggak bisa sampai selesai di sini ya. Karena jam 12 ada rapat, juga buka.